Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustina. Saya dari kelas Sosiologi B angkatan 2019 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas materi terkait dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Sosial yang akan membahas dengan tema fenomena krisis manusia dan peradaban. Dalam perkembangan era modern ini, istilah modern menjadi dua bias makna, yaitu di satu sisi bermakna positif atau kemajuan, dan di sisi lain bermakna negatif atau mengarah kemunduran. Bias makna itu terjadi sebab era modern yang dimana dengan kepesatan kemajuan teknologi pada kenyataannya di samping mengkontribusikan kehidupan jasmania yang serba nyaman, ia pun mengkontribusikan kehidupan problematis. Era modern hanya sampai pada tingkat memproduk kesenangan hidup yang semu dan jauh dari kesenangan hidup yang hakiki. Era modern yang hingar-hingar dengan ketersediaan sarana dan prasarana kemudahan dan kenyamanan kehidupan relatif hanya mampu memberikan kesenangan dan kepuasan lahiriah, namun tidak sanggup memberikan kesenangan dan kepuasan batinia. Karena mencerahkan manusia dari dunia moralitas. Pada abad modern, nilai berganti dengan cepat. Demikian pula cara hidup, dengan akibat timbulnya rasa tidak menentu dan kejutan-kejutan dan memisahkan manusia semakin jauh dari kepastian moral dan etis tradisional mereka. Dengan kata lain, era modern telah menciptakan krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi dengan penderitaan manusia yang pada tingkat tinggi, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam bahaya dan mencakup skala yang besar. Wujud krisis kemanusiaan yaitu 1. Individualistis. Salah satu produk buruk era modern ialah individualistis, yang dimana hanya mementingkan diri sendiri. Era modern yang dimana-mana karena mengejar untung setinggi-tingginya menyebabkan tumbuh kembangnya kepribadian ketidakmanusiaan, yaitu alienasi seseorang dari diri dan kemanusiaannya sendiri. Dari sini, lambat laun menciptakan secara meluas akan individu yang akan lebih fokus dan berkonsentrasi memikirkan dan mengurus kepentingan diri sendiri, tanpa berempati untuk mendistribusi pikiran dan aktivitasnya dalam mengakses kepentingan orang lain. Era modern telah menimbulkan atrasi sosial yang amat parah, yaitu dengan mengkerdilkan semangat kebersamaan, gotong royong, tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. Sekarang ini sering terdengar jargon, urus saja diri sendiri, tidak usah urusan orang lain. Yang kedua adalah konsumeristis, yang dimana konsumeristis ini menempatkan harta sebagai satu-satunya sarana kebahagiaan. Saat ini di sekitar kita terjadi kenyataan yang luar biasa tentang konsumsi dan kelimpahan ruahan yang dibentuk oleh melimpahnya objek jasa dan barang-barang material yang kemudian membentuk satu jenis fundamental dan dalam ekologi kemanusiaan. Dalam zaman ini, tema-tema pengeluaran, kesenangan, dan tanpa perhitungan, serta beli, sekarang bayar, kemudian telah menggantikan tema-tema orang-orang Puritan tentang kerja. Penghematan dan warisan dewasa ini telah menjadi kepemilikan barang-barang konsumsi dalam bentuk individualisasi dan penguraian yang mengarah bukan kepada solidaritas sosial. Di tengah-tengah masyarakat modern dewasa ini telah terkondisi egoisme, disfungsional, kemubaziran, dan penurutan hawa nafsu terhadap barang-barang ekonomi. Materialistis. Akibat era modern yang dengan kekuatan sistem ekonomi liberalis kapitalistiknya yang telah bergeliat dalam rentang yang sekian lama, kini hampir sebagian besar manusia di dunia ini terjebak di dalam suatu krisis moral yang parah dan sulit diatasi, yaitu materialistis.
pandangan over cinta terhadap harta duniawi. Kini, untuk memperoleh materi, orang tidak jarang mengabaikan penghormatan atas martabat akibat tuntutan era modern. Kini, sejumlah orang atau individu tidak merasa malu akan dosa dan menghalalkan segala cara dalam memperoleh harta untuk menggapai sebuah kehidupan yang mewah. Karena itu, kini perilaku seperti manipulasi dan dalam bisnis berkelas modern, rentenir dalam kehidupan masyarakat, korupsi dalam menjalankan jabatan, menjadi perilaku peristiwa dalam sehari-hari yang amat biasa. Hedonistis penyakit lain pula era modern, yaitu hedonistis yang dimana menempatkan kenikmatan jasmania belaka. Kini terjadi perubahan objek yang dimana perubahan kebutuhan hidup masyarakat tidak lagi berorientasi pada objek yang berfungsi atau bersifat pemenuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan kenyamanan, tetapi sekaligus berorientasi pada objek yang berfungsi atau bersifat pemenuhan kebutuhan kemewahan. Masyarakat sudah amat mengutamakan pola hidup nikmat di atas perilaku konsumtif atau kemewahan. Jean B. Baudrillard mengatakan zaman sekarang masyarakat memaknai perilaku konsumtif sebagai wahana kenikmatan jasmania yang eksklusif atau hedonistis. Nah, masyarakat menganggap dirinya sebuah sisi depan kenikmatan, ibarat sebuah proyek kenikmatan dan kepuasan yang mengekspresikan rasa bahagia, penuh cinta, terpuji, dan dinamis seraya menjadi prinsip maksimalisasi eksistensi melalui penggunaan secara intensif tanda-tanda dengan objek melalui eksploitasi secara sistematis semua potensi kenikmatan. Kompetisi tidak sehat kehidupan modern tidak dapat dipungkiri membawa implikasi psikis yang besar terhadap pola kehidupan manusia. Ketatnya persaingan dari berbagai segi kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam masyarakat modern. Ketatnya persaingan pada gilirannya membawa dampak pada pola hidup yang materialistik, individualistik, dan hedonistik. Krisis kemanusiaan menjadi fenomena yang terus saja muncul dari masa ke masa. Walaupun pada saat ini dunia sudah memasuki abad ke-21, krisis kemanusiaan masih saja melanda umat manusia. Krisis kemanusiaan adalah suatu kondisi yang dimana hak-hak dasar bagi seseorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan tidak mampu diperoleh seorang individu. Krisis kemanusiaan pada abad ke-21 merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Ada 3 hal yang menjadi penyebab krisis kemanusiaan. Yang pertama yaitu faktor bencana alam, yang dimana adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan ini ialah banjir di Pakistan tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kompleks emergensi, yang dimana adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan kompleks emergensi dalam kategori ini adalah genosida di Rwanda tahun 1994 dan sebagainya. Ketiga adalah masalah krisis kemanusiaan yang menyangkut masalah kesehatan, industri, dan finansial. Contohnya adalah Bhopal Gas Tragedi tahun 1984, krisis harga pangan yang melanda berbagai negara tahun 2008 dan sebagainya. Berdasarkan faktor penyebab krisis kemanusiaan yang saya paparkan tadi, maka kasus krisis kemanusiaan etnis Muslim Rohingya termasuk dalam kategori kompleks emergensi.
Hal tersebut dikarenakan krisis kemanusiaan. Etnis Muslim Rohingya merupakan tindakan diskriminatif terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Myanmar, yakni etnis Burma atau Buddha. Myanmar merupakan negara yang terkenal dengan keberagaman etnisnya. Sejumlah 135 etnis berada di Myanmar, yang dimana hal tersebut memiliki dampak positif, yakni menjadi Myanmar sebagai negara yang kaya akan budaya. Namun, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan adanya hal tersebut. Salah satunya adalah konflik menjadikan Myanmar sebagai negara yang sangat rentan konflik atas etnis. Salah satunya ialah konflik di negara bagian Rakhine antara etnis Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine. Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas yang menempati wilayah Rakhine. Sebaliknya, etnis Buddha Rakhine adalah kelompok etnis yang mendominasi di Rakhine. Konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine tentu mengakibatkan kekalahan bagi etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas. Tindakan kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya bahkan sudah berlangsung sejak Myanmar belum merdeka. Kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya terus berlanjut hingga Myanmar merdeka, bahkan hingga saat ini. Mayoritas masyarakat Buddha mendukung kedaulatan negara yang tidak mengakui Rohingya sebagai etnis asli Myanmar. Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar ini kemudian menyebabkan etnis Rohingya bertekad untuk pergi meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke negara lain dengan harapan mendapat bantuan kemanusiaan dan kehidupan yang lebih layak. Salah satu negara yang menjadi tujuan bagi para pengungsi Rohingya adalah Thailand. Hal tersebut dikarenakan faktor geografis, di mana Thailand merupakan negara tetangga Myanmar dan berbatasan langsung dengan Myanmar. Kedekatan wilayah antara Thailand dan Myanmar ini dianggap lebih efektif bagi para pengungsi Rohingya untuk dapat segera memperoleh bantuan kemanusiaan. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Thailand yang terus meningkat juga menjadi daya tarik bagi pengungsi Rohingya dengan harapan bahwa Thailand akan mampu memberikan bantuan dan fasilitas yang layak bagi mereka. Kasus tersebut dapat didefinisikan sebagai peristiwa tunggal atau serangkaian peristiwa yang mengancam dalam hal kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan dari masyarakat atau kelompok besar manusia. Krisis kemanusiaan dapat berupa bencana alam, buatan manusia, dan keadaan darurat yang kompleks. Dalam hal ini, keadaan darurat yang kompleks terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor atau peristiwa yang mengalami atau menghalangi sekelompok besar orang untuk mengakses kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Krisis kemanusiaan yang melanda umat manusia disebabkan oleh konflik yang ada di lingkungan atau daerah tempat mereka hidup. Konflik tersebut disebabkan oleh berbagai perbedaan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat, seperti adanya perbedaan ras, etnis, dan juga bahkan perbedaan agama, serta kepercayaan yang mereka anut. Padahal, jika kita ketahui, setiap manusia pastinya memiliki perbedaan. Namun, jika kita melihat suatu perbedaan tersebut sebagai suatu masalah, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu konflik di dalam kehidupan manusia, baik itu dalam jangka waktu yang singkat atau bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan peradaban ini, maka yang harus kita lakukan yaitu memajukan kesadaran etika, yang dimana etika merupakan pegangan manusia dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga sangat berkaitan erat dengan tindakan susila dan tidak susila yang dimiliki oleh setiap individu. Etika sosial berfungsi membuat masyarakat menjadi sadar akan tanggung jawabnya, yang dimana sebagai manusia dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat.
sehingga suatu perbedaan yang ada di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang membuat perbedaan tersebut menciptakan pertumbuhan dan sikap saling mengasihi dan menghargai dengan mengembangkan sikap peduli sesama manusia. Maka dengan kesadaran hal itu etika akan menciptakan kehidupan yang damai tanpa menghilangkan sikap kemanusiaan. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang saya paparkan tadi bahwa krisis kemanusiaan merupakan adanya krisis etika dari setiap individu atau manusia yang dimana memiliki sedikitnya pengetahuan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran etika. Etika mendorong merajalelanya perusakan yang kemudian mengarah kepada perusahaan dunia dan sistem tatanan yang ada di dalamnya proses peradaban manusia di berbagai belahan negara di dunia. Tidak lain adalah masalah etika, yaitu rendahnya kapasitas apresiasi terhadap peradaban. Selanjutnya, pembahasan mengenai krisis keperadaban. Pengertian peradaban adalah pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etika. Yang mempengaruhi peradaban ialah pendidikan, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan cipta rasa dan karsa. Adapun tahap dari peradaban, yaitu tahap peradaban pertanian, kehidupan baru, dan budaya meramu bercocok tanam, revolusi industri. Kedua, tahap perasapan industri, yaitu adanya penemuan mesin uap, energi listrik. Dan yang ketiga, peradaban informasi, yang dimana penemuan teknologi informasi dan komunikasi dengan komputer atau alat komunikasi digital. Adapun faktor penyebab perubahan peradaban, yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu adanya bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua adalah faktor internal, adanya konflik dalam masyarakat dan juga pemberontakan di dalam masyarakat. Dan selanjutnya faktor eksternal, yang dimana faktor alam yang selalu berubah-ubah dan pengaruh kebudayaan lainnya. Manusia dan peradaban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia itu memiliki cipta rasa dan karsa, itu yang akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Dari itulah kebudayaan yang akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban, yang dimana krisis peradaban merupakan suatu proses manusia yang memiliki tingkah laku yang melanggar norma, yang tidak memiliki adab. Nah, baiklah, itulah pembahasan materi terkait fenomena krisis manusia dan peradaban pada mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Sosial. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan adapun kesalahan saat menjelaskan materi, saya juga minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.